anak-anak mereka ternyata semuanya semangat, excited, dan mereka mau gitu. Jadi ya sudah, proses berjalan sampai hari ini, yang sebentar lagi 3 hari lagi kita akan mulai syuting di hari pertama. Dia juga ikut terlibat nih untuk project pertamanya di film ini. Mungkin seperti apa sih, ada nervous gitu nggak sih dari itu? Nah, coba ditanya gimana bro? Iya, ini film pertamaku. Iya, ada nervousnya banyak malahan. Aku perlu catch up. Oh iya, aku every time I have, aku pakai buat latihan. Aku tanya-tanya ke ibu bapak, ke Bu Duri. Aku juga meluangkan waktu buat cari membuat karakter Billy di film ini juga. Dia bisa kasih ide ke Sally, kita bisa ngapain nanti ke depannya di sini. Jadi rasa memiliki mereka dengan peran di Keluarga Super Irit ini, produksi Falcon, itu sangat besar. Dan berproses itu benar, karena selama 2 tahun ini kami menanti-nantikan hari ini terjadi gitu. Dan bisa dibayangkan betapa kami bersemangat ya, karena 3 hari lagi mau syuting. Saya di sini mewakili peran saya di sini, Linda, mewakili peran ibu-ibu pada umumnya, melampaui masa-masa sulit itu gimana ya dalam hal finansial yang secara kebanyakan ibu-ibu lah yang pegang kendali di rumah ya. Jadi aku yakin ini akan jadi tayangan yang semua orang bisa nikmatin, malah bisa ngambil banyak tips Dan trik Yes. cara berhemat di kehidupan sehari-hari nanti. efisien, efektif gitu, karena memang itu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Relate juga sama keluarga kalian nggak? Sangat. Sangat. Sayur apa sih gitu? Nah, cuma levelnya yang beda aja dengan kehidupan kita asli ya. Kalau Gitu. bisa dicontohkan apa gitu yang kalian lakukan gitu biasanya? Oke, kalau di rumah kami mungkin nanam-nanam ya, nanam-nanam untuk kalau sampai kita harus cuman bisa ambil bahan-bahan makanan dari rumah, kita nggak tergantung tuh sama tukang sayur dan sebagainya misalnya. Itu kenapa kita nanam kalau di kehidupan asli. Kalau di salah satu yang aku bisa spill di sini mungkin nantinya Linda ini ngajarin seluruh keluarga itu tuh semua harus akurat. Jadi kalau kita beli sesuatu ya kita beli segini ya memang dapatnya segini. Nah ini yang kadang bocor halus, ibu suka nggak sadar. Kita beli sesuatu tapi ternyata itu nggak efektif gitu. Kita belinya begini, ntar misalnya ongkirnya mahal, lalu ngatasinnya gimana? Lalu timbangan, kalau kita beli ini segini ternyata ini udah termasuk ini. Kita kan maunya bersih gitu. Contohnya tuh beli ikan ya kan, Ya. timbangan ikannya nggak pakai tulang ya, karena tulangnya kan nggak dimakan, karena tulangnya ada berat sendiri gitu. Ya, misalnya gitu. Tapi kita bisa spill lebih banyak lagi. Nah, itu. Jadi levelnya Itu udah level iritnya Linda tuh, tak tak terhingga. Paling super Jadi kalau irit. penasaran, pengen tahu bagaimana hidup secara efektif, efisien, nggak benar-benar bisa nabung. Ini bukan masalah uangnya tuh nggak seberapa. Kadang 10 juta sama 100 juta tuh sama aja. Tergantung kita spendingnya, benar nggak? Tapi kita lagi ngomongin di sini yang aku suka dari Keluarga Super Irit adalah kita selalu sedikit apapun penghasilan, kita selalu bisa nabung dari investasi. Nah gimana tuh tips-tipsnya? Silakan nonton nanti. Tapi yang hobi gue nih emang suka bercocok. Kan berdua sih, karena emang pada dasarnya ada lahan juga di rumah. Iya, kalau aku dari dulu sumur dulu ini aku suka nanam bunga tapi gitu. Nah, terus sudah berkeluarga gitu, punya lahan, ya udah kita coba nanam deh, karena kita kepengen bener-bener yang kita merasa yakin kalau yang kita makan tuh adalah bersih Ya, gitu. terus kita punya pupuk komposnya lagi. Iya, kita komposit juga di rumah. Jadi sisa sampah organiknya itu kita kelola sama daun kering, kan banyak di rumah kita, banyak kebun gitu. Terus dari maggot-maggotnya kita ambil buat kasih makan buat kita ternak juga, ikan lele sama nila gitu. Jadi mereka makan itu. Jadi lebih terjamin lah semuanya buat kesehatan. Nah mungkin tanaman apa aja sih yang ditanam di rumah gitu? Sayuran-sayuran apa aja yang ada di sana? Kadang panennya bisa berlebihan. Kita pernah bikin hidroponik di rumah. Karena berlebihan akhirnya kita tahu kayaknya waduh ini kita juga kan nggak jualan ya, akhirnya malah jadi overflow, kita ganti. Lalu kayak semacam singkong, ubi, kalau lagi panen banyak, tapi kadang-kadang sampai daunnya merambat, waduh ternyata repot juga ya gitu, kita ganti lagi. Jadi kurang lebih kalau kayak jahe, cabe, ya kita ada di rumah, serai, daun, pokoknya yang sebenarnya kita taunya selama ini cuma buat hias, ternyata aku tanya-tanya banyak loh tanaman hias yang bisa dimakan juga gitu. Bayam, singkong, terus bayamnya juga ada bayam Brazil dikasih temen,
Dan akhirnya ketika dimulai setahun 2 tahun, ini udah mulai bertahun-tahun, jadinya lebih tahu selahnya lah. Sampai saya suka jadi bahan eksperimennya Bu Widi buat nyobain ini, coba makan ini, coba makan bisa enggak. Ada yang nggak bisa dimakan mentah, jadi ada yang Iya. bener-bener kita jadi tahu juga. Sempat aku keracunan juga ya. Bukan keracunan, jadi lalu tajam. Ada oksalatnya Ya, ya. itu nggak boleh, ada salah satu daun apa ya Bu? Apa air? Kubis air ya? Iya, itu ada Kubis oksalat. air itu kita kira itu bisa dimakan campur langsung kayak salad, ternyata itu harus direbus dimasak dulu. Karena itu ternyata kalau dilihat pakai mikroskop itu dia dalamnya itu selaputnya itu seperti pecahan-pecahan beling, makanya begitu dimakan tuh wah sakit banget di sini. Asamnya Gitu. saking asamnya dia tajam sekali. Padahal tapi nggak mematikan. Tapi minimalisir budget belanja juga berarti. Sebenarnya kalau di keluarga kami ini bukan ngomong keluarga sendiri ya, di keluarga kami itu sebenarnya lebih kepada gaya hidup yang akhirnya bisa suka aneh-aneh, gaya hidup yang sebenarnya sangat sustainable dan kayaknya lebih menguji diri sendiri nggak sih, sampai kita tuh bisa sebenarnya gitu, karena satu hal lagi bukan soal kekurangan saya bilang, karena banyak yang masih ngerti, cuman lebih kepada ini udah ada lahan, lalu memang ini sehat ya, kan kayaknya senang gitu kalau kita tahu makan dari tanaman sendiri, tanaman yang kita tanami atau tumbuhin di halaman sendiri gitu. Lebih penasaran aja sih. Akhirnya kok bisa gitu. Ngajak anak juga nggak sih dalam tanam ini? Kita ngajarin, tapi secara tidak langsung, kami nggak mau mengguruin juga. Tapi kadang-kadang mereka juga nggak sadar sebenarnya di rumah tuh udah ada semua gitu, misalkan bukan ayam belum kesampaian ya, ikan. Iya, takut berisik. Ikan, Iya, lalu pengen. beberapa sayuran. Biar bangunin aku. Iya, cuman di rumah kan suka ada apa ya, kita suka ada ya kadang-kadang rekaman, kadang-kadang syuting. Kalau udah ayam kan Iya takutnya sih. suaranya nanti Noise banget. mungkin nanti akan ya kita cari ayam yang agak-agak pendiam gitu. Mas, ini kan ada juga gitu anak-anak semuanya terjun ke dunia hiburan. Iya. Ini memang diarahkan ke sana semua sih mereka. Nggak diarahkan, cuman ngelihat minat bakatnya mereka ternyata memang banyak yang ke arah sendiri. Coba kalau Deden ngomongnya gimana? Minat bakatnya Coba. Deden tuh sebenarnya kemana sih? Memang dipaksain nggak sama ibu bapak untuk tampil sama om-om wartawan gini? Sebenarnya aku biasa aja sih. Biasanya ibu yang ajak, tapi biasanya aku nggak mau. Terus waktu aku misalnya lagi syuting nih, terus aku baru kayak ini seru banget gitu, aku kayak gitu. Lebih seru di kamera berakting atau Deden main musik? Dua-duanya. Jadi emang Lala seneng banget dia bermusik, nyanyi, sampai diajak acting gini kok seneng juga gitu. Ini juga sama, dia kuatnya di musik. Selama ini adiknya ya Widuri yang kelihatannya di acting, tapi sebenarnya gimana tuh? Aku sekarang ini kan lagi proses bikin film pertamaku. Aku lebih lebih ada pengalaman di tapi aku tuh sekarang lagi mau explore aja sih, apalagi di dalam sini aku mau mencoba banyak bagi yaitu musik, terus main film. Aku juga tertarik ke teater, terus Jadi ikut pelatihan-pelatihan juga dia. aku juga sempat ikut banyak kelas sih, beberapa kelas yang arahnya juga